Pemirsa, 25 dokter program pendidikan dokter spesialis Universitas 11 Maret Surakarta dinyatakan positif corona. Mereka kini tengah menjalani karantina di Rumah Sakit UNS. Dari 80 mahasiswa PPDS UNS yang menjalani swab test, 25 diantaranya dinyatakan positif. Menurut Dekan Fakultas Kedokteran UNS, mereka yang terpapar COVID-19 merupakan tenaga medis paru, terdiri dari mahasiswa PPDS, spesialis paru, dokter spesialis paru, dan juga admin. Kini, ke-25 calon dokter spesialis ini menjalani karantina di Rumah Sakit UNS dan seluruhnya dinyatakan sehat. Tes swab kepada 80 mahasiswa PPDS ini berawal dari salah satu dari mereka yang terpapar. Mereka yang menjalani tes ini juga tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Muardi, Surakarta. Tenaga medis yang dari paru khususnya itu terdiri dari mahasiswa PPDS paru dan dokter spesialis paru dan admin ada 25 yang dirawat semuanya di Rumah Sakit UNS di Bangsal isolasi. Kondisinya saat ini stabil, keluhan yang waktu awal batuk kering ataupun nyeri tenggorokan sekarang sudah berkurang. Untuk mengetahui informasi terkini terkait 25 tenaga kesehatan yang tengah menempuh program pendidikan dokter spesialis di UNS yang positif COVID-19, sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, ada Ibu Siti Wahyuningsi melalui sambungan telepon. Ibu, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi para dokter ini tertular dari mana, Ibu? Dari UNS atau dari Rumah Sakit Muardi, Ibu? Ya, ini kan sebetulnya teman-teman sejawat ini, baik dokter dan teman-teman yang baru mengambil program pendidikan ini kan, mereka kan prakteknya kan di rumah sakit ya, di rumah sakit. Jadi kalau bicara tertular dari mana, yang jelas dia terpapar, sekarang dia lokasinya kan ada di rumah sakit, di rumah sakit tersebut, rumah sakit pendidikan UNS tersebut. Jadi mengenai pastinya tertular dari mana, ini yang penting adalah bagaimana kita mencari potensi menularkan dan potensi ditularkan itu segera diputus. Mereka termasuk OTG juga, Ibu? Apa sudah ada gejala dari salah satu mungkin yang terpantau? Mereka baik-baik aja semuanya ini 25 ini. Mereka baik-baik aja menurut info dari rumah sakit yang merawat, rumah sakit UNS. Ini mereka baik-baik aja dan mudah-mudahan mereka segera baik karena tenaganya sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Mudah-mudahan segera negatif. Ya. Ibu Siti, lalu bagaimana soal tracingnya, Ibu, dari 25 ini? Ya, mengenai tracing, jadi kita mengadakan tracing terstruktur dan masif ya, agak agresif ya. Jadi masif itu kita laksanakan benar-benar dalam arti tracing internal di rumah sakit. Kami koordinasi dengan direktur untuk melakukan tracing di rumah sakit terhadap siapa-siapa yang kira-kira ada kontak, baik kontak erat, kontak dekat, dan mungkin kontak sosialnya. Kemudian kami yang di wilayah, ini kan juga kontak tracing di wilayah terhadap keluarganya, kemudian dia pernah berinteraksi dengan siapa, dan dia pernah pergi kemana. Ini kami menggerakkan seluruh puskesmas sesuai dengan domisili teman-teman tersebut. Tuh, mereka berasal dari rumah sakit, dari bekerja. Hasil tracingnya mereka berasal dari satu lokasi saja atau sudah terpantau daerah-daerah lain, Ibu, di sekitar Surakarta? Jadi dari 25 itu, ada yang domisilinya di Sukarjo, ada domisilinya di Karanganyar, ada yang KTP-nya dari Wonogiri, kemudian ada yang kota Surakarta, kemudian ada yang dia jauh, rumahnya jauh, tetapi mengambil pendidikan di Surakarta ini. Jadi dia kos di Surakarta. Nah ini kami kan juga harus tracing di kosnya, kan seperti itu. Jadi intinya di dalam hal ini kan kita harus segera memutus mata rantai. Jadi pernah ditularkan dan potensi menularkan ini kita putus. Betul. Ibu Siti, kondisi mereka sejauh ini bagaimana, Ibu? Alhamdulillah dari laporan rumah sakit mereka baik-baik aja
dan istilahnya tanpa gejala ya, karena ini kan ketahuannya karena ada satu residen yang positif, kemudian di tracing. Jadi mereka ini kan sebetulnya hasil tracing, dan ini tracing kita perluas lagi terhadap kontak-kontak erat yang dimungkinkan. Kami tadi ketemu dengan Bapak Direktur untuk dilakukan, beliau sudah di internalnya sudah melakukan tracing di internal rumah sakit. Saya di wilayah, tracing di wilayah. Mereka pernah makan di mana, mereka pernah berinteraksi di mana, keluarganya, dari keluarga tersebut pernah berinteraksi dengan siapa, ini yang kami cari. Ibu Siti, ini sedang beredar informasi bahwa kondisi di Surakarta ini masuk zona hitam. Apakah ini benar, Ibu? Kalau hitungan indeks kesehatan masyarakat saya enggak. Jadi kalau saya hitung posisi tadi pagi itu pada zona orange memangnya naik. Memangnya Solo kan sudah pernah di zona kuning. Lah ini naik. Jadi zona orange 2,115 kalau nggak keliru tadi. Ya orange kita. Jadi belum merah. Ya. Baik, Ibu Siti, terima kasih banyak atas waktunya di siang hari ini, Ibu.